Salam saudara yang dikasih oleh Tuhan, salam sehat, salam semangat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat. Sebab itu saat ini kita akan beribadah kepada Tuhan dan kita akan awali dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, saat ini kami datang kepadamu, menyerahkan satu rasa bakti kami kepadamu untuk beribadah kepadamu. Berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Baik kami yang ada di tempat ini ataupun rekan-rekan kami yang menikmati siaran ini via YouTube. Tuhan, Engkau memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita akan awali pada kita dengan menaikkan satu pujian. Walau ku tak dapat melihat. Dengan kesungguhan hati kita naikkan pujian ini. Haleluya Tuhan Yesus. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Bapa kami di surga, saat ini sungguh kami menyerahkan segenap keberadaan kami kepadamu. Secara kasat mata, mungkin kami tidak bisa melihat segala yang Tuhan rancang rencanakan.
Namun biarkanlah ya Tuhan, mata iman kami memampukan untuk kami melihat berbagai rancangan-rancangan ajaib yang Tuhan telah siap sediakan bagi setiap orang percaya yang berharap kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon berkah firman-Mu pada saat ini. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam satu selorohan dengan istri dan anak-anak, mereka selalu bertanya tentang sesuatu. Pak, mana ini jawaban doanya? Kok belum kunjung-kunjung datang? Dan istri atau anak-anak seringkali mengatakan balik bahwa Papa, jawabannya hanya berdoa, 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 dan berdoa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita mendengar manakala orang menyampaikan satu beban pergumulan dan orang lain yang diberikan satu saran nasihat mengatakan berdoa. Seringkali perkataan-perkataan seperti itu didengar oleh orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang berharap, orang yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Berdoa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berdoa itu apa? Kira-kira berdoa adalah sebuah komunikasi, sebuah hubungan yang terjalin, yang dijalin oleh manusia sebagai makhluk yang inferior, yang kecil, kepada Tuhan sebagai makhluk yang superior. Doa adalah satu hubungan yang dijalin. Doa adalah komunikasi yang terbangun. Namun juga sering dipraktekkan dalam kehidupan banyak orang bahwa sang superior itu bukan diterjemahkan sebagai yang adalah Tuhan, tetapi seringkali diterjemahkan dengan yang dianggap lebih besar daripada manusia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi perhatikanlah bahwa doa yang sesungguhnya adalah satu jalinan hubungan komunikasi yang dibangun antara manusia dengan Tuhan. Itu yang benar. Jangan diterjemahkan dengan yang lainnya. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dibangun antara manusia dengan Tuhan, komunikasi yang dijalin antara manusia dengan Tuhan, kiranya boleh memberikan satu solusi, satu jawaban untuk setiap orang yang berserah kepadanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berseru kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan itu bukan satu hal yang aneh bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah makanan keseharian yang diperhadapkan terus dalam kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Namun kenyataan yang seringkali dijumpai adalah satu pertanyaan, kapan doaku terjawab? Kapan doaku terrealisasi? Kenapa aku harus berdoa terus? Kenapa aku harus
menyampaikan hal ini terus kepada Tuhan. Kenapa aku harus terus berseru kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, dan belum kunjung hadir realitasnya? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari seseorang berdoa, menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan dengan harapan pagi hari manakala bangun pagi sudah tidak memikirkannya dan ada jalan keluar yang didapat, tetapi masih juga belum mendapat satu jawaban. Tetapi sebagai orang yang percaya, apa yang terjadi? Tetap menaikkan satu doa. Tuhan, aku bersyukur kepadamu untuk pagi yang indah ini. Dan biarkanlah Engkau memberkati apa yang akan kami lakukan kerjakan sepanjang hari ini. Demikian dilakukan oleh orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang berharap kepada Tuhan Yesus Kristus. Meskipun satu realitas tentang jawaban doa yang diharap belum juga kunjung datang. Tetapi menjadi satu pertanyaan. Sudah lelahkah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya berdoa? Sudah capekkah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya menyampaikan keluh kesah, pergumulan yang kita hadapi kepada Tuhan? Sudah capekkah? Putus asa? Patah semangatkah? Dalam Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat 1 sampai yang ke-8, kiranya ini boleh menginspirasi kita sekalian sebagai orang yang percaya, orang yang berharap hanya kepada Tuhan Yesus. Mari kita nikmati kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama dengan suara. 1, 3. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus memberikan satu jawaban kepada umatnya, orang yang percaya kepadanya. Manakala telah sering menyampaikan satu doa, sering menghadap kepada Dia, dan tak kunjung melihat satu realisasi tentang apa yang diharapkan, Tuhan Yesus melalui perumpamaan ini mengatakan bahwasanya jangan jemu-jemu berdoa. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dikatakan jangan jemu-jemu untuk melakukan doa. Itu yang dikatakan. Kenapa Tuhan Yesus memberikan jawaban yang demikian? Seperti yang diungkapkan dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 1 sampai dengan yang ke-8 ini tadi.
adalah karena adanya satu pertanyaan yang disampaikan oleh orang-orang Farisi kepada Tuhan Yesus Kristus, dan juga pertanyaan disampaikan oleh murid-murid Yesus kepadanya. Dan Tuhan Yesus memberikan satu jawaban, jangan jemu, berdoa. Lakukan terus berdoa. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sempat mendapat satu pertanyaan dari orang yang merindukan satu peneguhan tentang kenapa doaku belum dijawab, kenapa aku belum juga mendapatkan satu realisasi. Maka jawablah seperti apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan jemu-jemu, berdoa. Amin. Apa pertanyaan orang Farisi? Yang menjadi pertanyaan orang Farisi adalah disebutkan dalam pasal yang ke-17 ayat yang ke-20. Di sana disebutkan bahwasannya apabila kerajaan Allah itu datang. Dengan kata lain, bila mana kerajaan Allah itu datang? Atau kapan kerajaan Allah itu datang? Atau juga bisa disebutkan saat-saat seperti apa kerajaan Allah itu datang. Dan juga pertanyaan murid Yesus yang disampaikan dalam pasal 17 ayat yang ke-37. Di mana kerajaan Allah itu akan datang? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh orang-orang Farisi dan juga murid Yesus Kristus tentang kerajaan Allah, kapan datangnya dan di mana, adalah karena satu pengharapan yang luar biasa terhadap kehadiran Mesias yang diharap-harapkan oleh orang-orang Israel untuk memimpin mereka, melepaskan mereka dari penindasan orang-orang Romawi yang menjajah mereka, yang menekan mereka. Sehingga pertanyaan itu disampaikan, bila mana, kapan, di mana, saat-saat seperti apa, dan di mana kerajaan Allah itu akan datang. Karena apa? Karena sudah saking beratnya beban yang mereka alami sebagai orang yang terjajah oleh bangsa Romawi, baik secara fisik ataupun juga secara mental. Apa secara fisiknya? Mungkin ada perlakuan-perlakuan tersendiri yang dilakukan oleh penjajah kepada orang yang dijajah, kepada bangsa yang dijajah. Baik secara finansial, mereka harus memberikan setoran-setoran kepada penjajah, ataupun juga tenaga-tenaga mereka yang tidak dihargai sebagaimana mestinya. Dan juga secara psikis, mereka sebagai umat pilihan, mereka harus mengalami, merasakan sebagai orang yang terjajah. Kenyataan seperti apa yang bisa disampaikan kepada dunia? Katanya aku umat pilihan, tetapi kenyataannya ada satu tindasan yang luar biasa, baik yang mengintimidasi secara fisik ataupun juga secara mental. Umat pilihan kok dijajah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi perhatikanlah. Orang Farisi dan juga murid-murid Tuhan Yesus Kristus bertanya kepada Tuhan Yesus, bila mana kerajaan Allah itu datang dan di mana? Adalah memberikan satu penggambaran kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, betapa persoalan, permasalahan yang datang silih berganti
mendatangi setiap orang yang mempercayakan hidupnya kepadanya. Tuhan rindu untuk kita mengetahui sebagai orang percaya bahwa berdoa dengan tidak jemu-jemu, berharap dengan tidak jemu-jemu, seperti yang disampaikan kepada orang-orang Farisi dan juga murid-murid Yesus pada saat itu. Demikianlah juga kepada kita saat ini, yang mungkin sudah diperhadapkan dengan keletihan, kelesuan, ketidakberdayaan, dengan beban permasalahan, baik secara fisik ataupun juga secara mental, sebagai umat yang ditebus oleh Tuhan, orang yang dipilih oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi tetap kuat, teguhkan hati untuk tetap berdoa, untuk tetap berharap, untuk tetap berkomunikasi dengan Tuhan, untuk apapun yang terjadi dalam diri dan kehidupan kita sebagai umat tetebusannya. Amin. Jangan jemu untuk berdoa, terus berdoa. Pada bagian yang selanjutnya disebutkan untuk menggambarkan bagaimana kehidupan doa yang seharusnya terus ada dalam kehidupan orang percaya adalah dengan memberikan satu penggambaran adanya janda yang datang kepada hakim. Dan hakim ini adalah hakim yang tidak benar. Dalam perumpamaan yang kita baca tadi menyerukan bahwa janda itu tekun datang kepada hakim itu. Hari ini datang, besok datang, besoknya lagi datang, besoknya lagi datang, besoknya lagi datang. Demikian dilakukan oleh janda ini untuk menerima pembelaan atas hak yang seharusnya dia dapatkan, harusnya dia bisa gunakan. Meskipun hakim ini adalah hakim yang tidak benar, dia terus datang kepadanya, dia terus datang kepadanya, dia terus datang kepadanya. Dan apa yang dikisahkan adalah hakim itu suatu saat menyampaikan bahwa aku akan membela hakmu. Aku akan membela hakmu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, janda memiliki permasalahan, datang kepada hakim yang tidak benar. Tetapi apa yang terjadi? Ketekunan yang dibuat, yang ditunjukkan oleh janda ini kepada hakim, meskipun hakim itu adalah sosok hakim yang tidak benar, tapi rupa-rupanya membuahkan satu hasil yang luar biasa. Hakim memberikan pembelaan dan hak janda itu diberikan untuk bisa digunakan sebagaimana mestinya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada permasalahan yang terjadi dalam kehidupan janda itu. Dalam kehidupan orang percaya, permasalahan persoalan juga datang silih berganti. Janda sebagai satu penggambaran umat pilihan, umat tetebusan yang syarat dengan permasalahan persoalan dan tantangan hidup. Dikatakan dengan tekun, dengan setia, terus mengadukan permasalahan, terus mengadukan persoalannya. Ketekunan, keberpasrahan untuk terus menyampaikannya. Itu penggambaran janda untuk
pilihan Tuhan, umat tebusan Tuhan yang selalu menyampaikan doanya kepada Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagian yang berikutnya, hakim yang tidak benar dikontraskan dengan Tuhan Allah yang maha baik. Kalau seorang hakim yang tidak benar sanggup memberikan satu hal yang benar kepada janda ini, apalagi Tuhan adalah sang makhluk superior, di mana manusia berharap, di mana manusia berserah. Dia adalah yang super dan sanggup bahkan memberikan yang terbaik sekalipun. Pastilah orang yang percaya, orang yang berharap, orang yang berserah dalam seru doa yang selalu disampaikan kepadanya, pastilah akan mendapatkan satu jawaban yang indah dan tepat pada waktunya. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, mengapa kita harus terus berdoa adalah karena Tuhan kita adalah Tuhan yang maha baik. Tuhan yang baik, sangat baik, pasti akan memberikan satu jawaban yang terindah bagi kita sekalian, umat yang berseru berharap hanya kepadanya. Kenapa kita harus terus berdoa? Karena Tuhan baik, sangat baik. Kemudian menjadi pertanyaan berikutnya adalah, apa sesungguhnya yang menjadi motif seseorang berseru kepada Tuhan, berserah, bersuara terus kepada Tuhan? Pada bagian terakhir, Tuhan Yesus menyampaikan dengan pertanyaan, apakah ada iman di bumi manakala aku datang? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Dengan kata lain, sesungguhnya apakah yang menggerakkan seseorang berdoa? Apakah yang memotivasi orang untuk terus berdoa? Apakah seseorang karena ingin menyenangkan kedagingannya sehingga ia terus berdoa kepada Tuhan, dan yang dipuaskan adalah diri seseorang itu, keingintahuan rancangan rencana Tuhan, berdoa, dan akhirnya yang dipuaskan adalah dirinya sendiri? Ataukah sesungguhnya Tuhan yang dipermuliakan? Doa yang dibangun, doa yang dilakukan terus-menerus itu adalah sebagai satu representasi kepercayaan seseorang itu kepada Tuhan. Ini yang Tuhan ingin tegaskan kepada orang-orang Farisi pada saat itu, dan juga murid-muridnya, dan juga kepada kita sekalian pada saat ini. Apakah doa hanya merupakan satu pemuas kehidupan, pemuas rasa ingin tahu kita di dalam segala berkat yang Tuhan janjikan pada kita? Ataukah doa merupakan sebuah kenyataan seseorang yakin, seseorang percaya kepada Tuhan, meskipun seseorang ada yang bisa melihat secara kasat mata segala berkah dari jawaban Tuhan, ataukah belum bisa melihat segala berkah
pimpinan-pimpinannya. Kalau Bapak Ibu Saudara sempat memperhatikan apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham tentang tanah, tentang kebesaran bangsa, tentang kebesaran keturunan, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Abraham dinyatakan sebagai bapa orang percaya. Saya ingin bertanya kepada kita sekalian, apakah Abraham telah melihat tanah yang dijanjikan oleh Tuhan? Apakah Abraham sempat melihat satu bangsa yang besar pada masa hidupnya? Tidak, belum sempat. Tetapi meskipun Abraham belum sempat melihat secara kasat mata tentang apa yang dijanjikan Tuhan dengan bangsa yang besar, dengan tanah yang luar biasa, apakah Abraham goyah akan keyakinannya kepada Tuhan? Tidak. Abraham tetap percaya kepada Tuhan meskipun tidak sempat melihat apa yang menjadi janji Tuhan bagi dirinya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berdoa terus. Berdoa jangan pernah putus. Terus berdoa karena Tuhan baik. Amin. Tuhan baik. Oleh sebab itu, biarkanlah kita juga boleh memiliki satu motivasi yang benar, bahwa doa bukan alat untuk pemuas nafsu kita, tetapi doa adalah satu representasi tentang keyakinan dan kebergantungan orang percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami di surga, pada saat ini sungguh bersyukur kepadamu. Engkau beri kesempatan kepada kami untuk kami boleh mengetahui, memahami bahwa sesungguhnya doa yang harus kami bangun terus menerus, yang harus kami lakukan terus menerus, adalah sebuah representasi tentang keyakinan dan kebergantungan kami sebagai orang percaya kepadamu. Oleh sebab itu ya Tuhan, tolong Engkau memimpin segenap kebergantungan kami kepadamu dalam hari-hari yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terpujilah namamu Tuhan kekal selama-lamanya. Kami sungguh menyerahkan kehidupan kami semuanya ke dalam tangan pengasihan. Anak-anakmu yang bergumul tentang kesehatan, Tuhan Engkau memberikan satu daya tahan yang luar biasa. Mereka yang bergumul untuk keharmonisan hubungan, Tuhan kami pasrahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau adalah Allah yang kasih. Engkau menolong mereka sekalian. Yang bergumul untuk berbagai macam perbaikan perekonomian, kami juga pasrahkan ke dalam tangan pengasihan. Engkau yang memberkati mereka. Apa yang mereka usahakan, upayakan, kerjakan. Tuhan Engkau menolong. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Sungguh kami hanya berserah, berseru, berharap kepada Allah yang Maha Kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau memberkati pemerintahan bangsa dan negara kami tercinta Indonesia, dari Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Kabinet, anggota Dewan Majelis Perwakilan Rakyat, bahkan Gubernur, Bupati, Camat, Lurah, Kepala Desa, RW dan RT. Tuhan Engkau memberkati mereka, aparat penegak hukum, TNI, Polri, jajaran kejaksaan dan kehakiman. Tuhan Engkau menolong, dan pernaungan kasih sayang-Mu nyata untuk bangsa dan negara kami ini boleh menikmati kemakmuran dan damai sejahtera. Terpujilah namamu. Dan saat ini kami mau memohon segala berkah campur tangan-Mu dalam kehidupan kami sehari demi sehari, melalui doa yang Tuhan ajarkan kepada para murid-Mu yang demikian bunyinya. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarkanlah kita boleh menikmati segala berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus nyata memimpin menaungi segenap kehidupan kita dari saat ini hingga Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita sekalian sebagai saleh-salehnya, bertemu di awan-awan. Terimalah berkatnya bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam, selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Terus berdoa.